Selamat pagi anak didik kami kelas 8. Bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama. Pada hari ini kita akan membahas soal kemanusiaan dan kealahan Yesus. Lanjutan dari pembahasan kita sebelumnya, yaitu Yesus pemenuhan janji Allah. Nah, adik-adik kami kelas 8, maka hari ini kita akan lebih mendalami kemanusiaan dan kealahan Yesus. Itu ada dalam buku kita bab 2, bab 1, bagian kedua. Nah, kita sebagai manusia itu sebenarnya memiliki dua dimensi. Dalam diri kita itu ada dimensi kemanusiaan, tetapi ada juga dimensi kealahan atau keilahian. Sekali lagi, bahwa sebagai manusia itu kita memiliki dua dimensi, dimensi kemanusiaan dan dimensi kealahan. Nah, apa contoh-contoh dimensi kemanusiaan yang ada dalam diri kita? Contoh yang pertama itu, kita dilahirkan. Setiap ibu itu melahirkan. Dan kita dilahirkan dari seorang ibu, itu adalah contoh dimensi kemanusiaan dalam diri kita. Lalu, contoh berikutnya adalah berjenis kelamin. Kita itu tentu punya jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Itu adalah contoh dimensi kemanusiaan. Lalu contoh dimensi kemanusiaan yang berikutnya adalah bisa marah. Kita sebagai manusia itu bisa marah. Dan jangan-jangan kita sering melakukan ini. Atau kecewa, itu contoh dimensi kemanusiaan yang ada dalam diri kita. Kecewa. Lalu gembira. Ya. Kita sebagai manusia juga tidak lepas dari rasa gembira ini. Lalu sebagai manusia itu kita juga pernah sakit. Dan contoh berikutnya, contoh dimensi kemanusiaan adalah dapat mati. Iya, sebagai manusia kita akhirnya akan mati juga, dan seterusnya. Nah, sekarang kita beralih ke contoh dimensi keilahian yang ada dalam diri kita. Rupanya sebagai manusia kita itu memiliki dimensi keilahian. Sifat-sifat Allah ada juga dalam diri kita. Apa itu? Contoh sikap-sikap Allah yang ada dalam diri kita. Yang pertama, bisa mengasihi. Ini adalah dimensi keilahian yang ada dalam diri kita. Lalu, contoh dimensi keilahian yang lain, sifat Allah yang lain yang ada dalam diri kita, yaitu bisa mengampuni, seperti Yesus juga mengampuni. Dia disalibkan, disiksa, bahkan sampai wafat disalib, dia mengampuni orang yang menyalibkannya. Dan kita juga sebenarnya ada dimensi keilahian tersebut, bisa mengampuni dalam diri kita. Lalu yang berikut itu bisa berbela rasa. Berbela rasa berarti saya bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Ketika dia kekurangan, saya itu merasa kasihan kepadanya sehingga saya itu memberi. Itu adalah dimensi keilahian yang ada dalam diri kita. Nah, sering kita dengarkan atau bahkan kita mungkin juga pernah mengatakannya, kesabaranku ada batasnya juga. Apa yang mau dikatakan dengan kesabaranku ada batasnya juga? Rupanya kata-kata itu menegaskan bahwa dimensi rohani atau dimensi ilahi yang ada dalam diri manusia tidak bisa memancar sepenuhnya karena dibatasi oleh kemanusiaannya. Maka kemanusiaan kita lebih menonjol di dalam diri kita, sehingga ada kata-kata seperti ini, kesabaranku ada batasnya juga. Seolah-olah memang sebagai manusia, dimensi keilahian itu lebih kecil dari dimensi kemanusiaan yang ada dalam diri kita. Nah, tapi itu tugas kita bersama. Mari kita tumbuhkan dimensi keilahian yang ada dalam diri kita, sifat-sifat Allah yang ada dalam diri kita, yang mau mengampunilah, mau mengasihilah, berbela rasalah, dan lain-lain sebagainya. Dan yakinlah bahwa kita mampu untuk itu.
Nah, sekarang kita beralih kepada Yesus. Yesus itu rupanya sungguh Allah dan sungguh manusia. Sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Nah, sebagai Allah dan sebagai manusia, Yesus sebagai manusia itu dilahirkan oleh Bunda Maria dan ayahnya adalah Yusuf atau Yosef. Sama seperti kita, Yesus juga lahir seperti kita. Lahir dari rahim seorang ibu. Nah, tapi ada juga bukti yang membuktikan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh Allah. Yesus menyembuhkan banyak orang, itu adalah membuktikan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh Allah. Yesus itu banyak melakukan mukjizat, itu menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah. Tapi yang tak bisa tersangkalkan adalah Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Dan hanya Yesus yang pernah bangkit dari antara orang mati. Ya, itulah yang membuktikan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh manusia, sungguh-sungguh Allah. 100% manusia dan 100% juga Allah. Nah, tugasmu untuk hari ini adalah coba bacalah kitab suci Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Sekali lagi, coba bacalah kitab suci Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Lalu jawablah pertanyaan di bawah ini. Nah, setelah kau baca nanti Lukas 2 ayat 8 sampai 20 itu, coba jawab pertanyaan pertama, apa bukti dalam perikop di atas bahwa Yesus sungguh Allah? Apa bukti dalam perikop Lukas 2 ayat 8 sampai 20 itu yang membuktikan mengatakan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh Allah? Lalu yang kedua, apa bukti dalam perikop di atas bahwa Yesus sungguh-sungguh manusia? Dalam Lukas 2 ayat 8 sampai 20 tadi. Lalu berikutnya coba cari teks lain. 2 teks lain yang menunjukkan bahwa Yesus sungguh Allah. Entah itu dari Matius, dari Lukas, dari Yohanes, atau dari Markus. Coba carilah 2 teks lain yang menunjukkan bahwa Yesus itu sungguh Allah. Lalu cari juga 2 teks lain yang menunjukkan bahwa Yesus itu sungguh manusia. Nah, silakan mengerjakan ini dan tugas ini Bapak tagih minggu depan dalam pembelajaran online kita. Dan silakan catat rapi dalam bukumu bukti-bukti ini dan teks lain yang dikatakan tadi, dan kirimkan itu lewat online juga minggu depan. Maka sekian dulu pembelajaran agama kita, daring kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan silakan mengerjakan tugas yang telah